Termasuk kesalahan fatal yaitu kebiasaan membuang bekas pipet, plastik pipet air minum pipetnya, kemudian plastiknya tadi ditinggal ya, plastik yang caranya apa? Lepas, masukkan dalam kantong baju. Habis air ini tadi, plastik itu yang maksudnya ini, plastik ini ketika dilepas seperti ini, enggak plastiknya kadang ditinggal, itu termasuk kesalahan. Sudah habis airnya ditinggal, kalau duduknya di sana, kalau yang duduk di situ. Ini juga termasuk kesalahan. Itu namanya membuat kotor masjid. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, yustahabbu istihbaban muta'akkidan, hukumnya disunnahkan dengan sunnah yang sangat ditekankan, yaitu taknisul masajid, membersih, menyapu masjid. Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ditampakkan kejelekan dan kebaikan umat ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Uridu alayya hasanatul ummah wa sayyuha," kebaikan dan kejelekan umat ini. Ternyata kejelekan umat adalah an-nukha'a fil masjid atau nukhama fil masjid, yaitu dahak, ludah yang ada di masjid. Ludah itu najis apa tidak? Tidak najis. Namun tatkala diletakkan di masjid itu sesuatu yang kotor. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, man tafala atau tanakhama fil masjid, barang siapa yang berludah atau buang dahak di masjid, fakaffaratuha dafnuha, maka kafarah penebusnya tadi adalah dengan menimbunnya. Itu kalau masjid zaman dahulu dia tanah, jadi ditimbun. Zaman sekarang kafarahnya apa? Kafarahnya adalah dengan membuang, dia mengelap kalau dia berludah di masjid. Sehingga diambil fikih oleh para ulama, seseorang yang membuang sampah di masjid, mau dia potongan kuku atau bekas pipet yang seperti ini tadi, maka kafarah bagi dia adalah membersihkannya tadi, bukan airnya sudah habis kemudian ditinggalkan. Itu juga di banyak kajian ya, khususnya sebagian di sini ada yang ikut kajian ana di beberapa tempat. Itu kadang ketika kajian kita ada air minum ya, seperti di Pasundan itu, di Kenanga ini, itu diharapkan bagi yang minum, setelah minum tolong dikumpulkan, masukkan ke tempat kotak sampah atau bawa keluar, ada kotak sampah, atau kalau ada kardus yang dikumpulkan di dalam masjid, kumpulkan di situ. Begitu juga yang di sini. Biasa kita alhamdulillah setelah kajian ba'dal isya ada snack, ada roti misalkan, plastiknya tadi jangan ditinggal. Jangan rotinya dimakan, plastiknya ditinggal tengah masjid, sehingga yang ngurus masjid itu kewalahan. Ini sebagai tanbih. Membersihkan, menjaga kebersihan masjid adalah disyariatkan ya, disyariatkan. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dalam sebuah hadis, amarna Rasulullah SAW an nabniyal masjid fid duar wa nunadzif wa nutayyi, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masjid di tengah kota, wa nunadzif, dan membersihkannya. Itu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan perintah. Minimal hukum asal perintah adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib ini tadi, sehingga menjaga kebersihan masjid adalah perkara yang disyariatkan. Di zaman Rasul alaihi salatu wasallam ada wanita yang membersihkan masjid, Imra'atun Sauda, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika dia meninggal dunia, wafat wanita ini tadi, langsung dikubur sama sahabat yang lain tanpa memberitakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dikarenakan tugas dia mulia, yaitu dia rajin membersihkan masjid, Rasulullah SAW mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematian dia? Dullani ala qabriha, tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu Rasulullah SAW sholat, menyolati dia dengan sholat jenazah di atas kuburan orang tersebut. Sehingga hukumnya itu termasuk adab di masjid adalah menjaga kebersihan masjid, membersihkannya, mewanginya. Bahkan disebutkan di kitab-kitab fikih ketika pembahasan
kitab masjid itu tatyibul masajid, mewangikan masjid, kasih bukhur, tabkhir dan yang lainnya, namanya tajmir. Itu disyariatkan ya, diharapkan kita ta'awun. Dan ingat kepada kawan-kawan Masjid Al-Jihad ini tadi, ini bukan beban tanggung jawab pada pengurus saja menjaga kebersihan, tapi kita semua yang ada di sini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keberadaan masjid, bisa belajar di tempat masjid yang seperti ini, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong nikmat yang seperti ini dijaga. Tidak ada tempat yang paling berkah dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ahabul biqa ila Allah masajiduha. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Maka dari situ kita harapkan ta'awun semuanya. Ini poin yang paling penting ya. Sering dari kalangan kita lalai. Ini poin yang paling penting berkaitan dengan masjid. Makanya dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab hadis ada bab namanya babul masajid ya. Babul masajid, bab berkaitan dengan masjid. Semuanya disebutkan di situ hadis-hadis yang berkaitan dengan adab di dalam masjid. Dan ini perlu ya, karena kita ini tiap hari keluar masuk masjid.